dengan orang. Tapi kalau Allah nggak nentukan hasilnya, maka ya begitu-gitu aja. Demikian juga para rasul, para dai, para nabi, tugasnya hanya menyampaikan, tugasnya ngajak. Kayak Usbop ngajakin orang ngapal Quran setiap hari, nambahnya mau dikit tuh, ya. Jadi ngajaknya setiap hari, yang nambah ntar cuma satu, dua, padahal pengennya sebanyak-banyaknya orang diajak. Jadi terus semangat, ikhtiar, tugas kita cuma ikhtiar, hasilnya Allah yang menentukan. Nanti dalam surat Yasin juga begitu. Jadi jangan juga menganggap bahwa sebuah kekalahan. Berikhtiar dakwah di Mekah selama 13 tahun, maka kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, bukannya kekalahan. Meskipun dicaci, meskipun diagresi, meskipun dianeksasi, hartanya, rumahnya, harga dirinya, itulah yang dirasakan oleh para pejuang kebenaran. Maka begitu hijrah pindah ke Madinah, pasti itu dicemooh. Dan tapi itu kalau orang masih dalam kesesatannya, ngerasa menang, ngerasa hebat ya Bunda. Jadi nggak usah bingung, serahin aja urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum. Cari tempat yang lebih kondusif. Cari tempat yang lebih kondusif. Supaya apa? Menyambut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqah. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala siapkan buat kalian. Ada 6 orang anak muda ya Bunda, puluhan tahun yang lalu. Mereka juga seperti Ashabul Kahfi. 6 anak muda ini pergi ke Kalimantan Timur, dekat dengan Balikpapan. Mereka bikin tempat perlindungan untuk mensiarkan dakwah, menegakkan agama Allah. Anak-anak muda ini jumlahnya 6 orang, dan mereka bikin di daerah yang tempat penembakan para pahlawan dibunuh oleh tentara-tentara Jepang. Namanya aja Gunung Tembak. Di Gunung Tembak itu mereka bikin pesantren, pengkaderan, dakwah, syiar Islam. Mereka beri nama Hidayatullah tempat itu. Ayah Bunda, mudah-mudahan sudah ada yang pernah ke sana. Kalau belum pernah, datanglah ke sana. Hidayatullah itu dulunya hutan. Dan 6 orang anak muda ini, kalau mereka lagi bangun semampunya mereka tuh, maka dari pohon-pohonan, dari segala macam. Itu karena hutan, kalau mereka lagi tidur tuh, kadang-kadang ular piton lewat tuh, di tubuh mereka kalau malam. Pokoknya tradisi mereka sampai sekarang diteruskan sama murid-muridnya. Kalau malam jam 2 sudah bangun, setengah 3 sudah bangun. Mereka sholat malam yang panjang. Tawakal sama Allah, doanya Masya Allah. Dan itu pesantren sekarang luasnya di Gunung Tembak, Kalimantan Timur itu nggak kurang dari 300 hektar. Cabangnya lebih dari 400. Sebut aja semua kota di Indonesia, insya Allah ada. Termasuk yang mewah tuh ada di Malang, di tempatnya Bunda Khairina. Benar nggak tuh, Bunda Khairina, Bunda Laila, tuh di Malang tuh ada pesantren Hidayatullah mewah. Dan Masya Allah,
Itu gunung tembak mulainya. Jadi mereka ini dulunya dakwah dan kemudian dikejar-kejar sama rezimnya Soekarno. Hingga mereka melarikan diri ke gunung, nah mereka bikin ini. Kalau Ashabul Kahfi dikejar-kejar sama Denaklius atau Deklius tuh. Mereka mencari goa. Nah ini juga mencari perlindungan. Kemana? Ke gunung. Namanya Gunung Tembak. PR buat ayah bunda ya. Pertama, cari kisah 6 orang anak muda yang mendirikan pesantren Hidayatullah. Sekarang pesantrennya di seluruh Indonesia gede-gede. Masya Allah. Itu yang disebut yansyur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Allah akan curahkan rahmatnya dan Allah beresin semuanya buat urusan kalian. Oh, kalau ada energi Allah mendahsyat. Itu di Indonesia. Sekarang pindah ke belahan negeri lain. Sebab sengaja kasih sampel-sampel yang dekat supaya nggak puyeng tuh ngukurnya. Gimana kalau ke Ashabul Kahfi? Kita nggak tahu sejarahnya. Sekarang ada seorang pemuda di Turki bernama Sulaiman. Nama lengkapnya Sulaiman Hilmi Tunahan. Beliau ini adalah keturunan Rasulullah Habib. Beliau hafal Al-Quran dan 1924, ayah bunda, tahun 1924, maknanya 100 tahun yang lalu, Kemal Atatürk meruntuhkan khilafah. Hingga azan nggak boleh lagi menggunakan bahasa Arab. Al-Quran nggak boleh ada. Jadi tidak ada Al-Quran. Jilbab nggak boleh dipakai. Islam diruntuhkan semuanya. Namanya, sebut ulang, bukan Fatih, Sulaiman Hilmi Tunahan. Ngelihat Turki yang tadinya hebat sekali Islamnya di bawah kehilafahan, sekarang jadi sekuler, perzinahan, mabuk-mabukan, segala macam. Sekuler habis. Sampai sekarang sekulerisme di Turki dahsyat banget. Maka beliau nangis, beliau sedih, beliau pengen kembalikan orang-orang kembali lagi kepada Islam. Caranya gimana? Kalau dakwah pasti tangkap oleh rezimnya Kemal Atatürk. Caranya ya bunda, beliau nyetir taksi. Kalau nyetir taksi, ngobrol sama penumpangnya. Nah, penumpangnya mau ditanya, Muslim nggak Pak? Muslimah nggak Bu? Muslim. Bisa baca Quran nggak? Enggak. Maka di mobil, di taksi diajari, ya bunda, ayat Al-Quran. Meski cuma 1 ayat. Modusnya ketahuan. Lalu kemudian dikejar-kejar, dicari nih, Sulaiman. Hingga akhirnya sekarang dia naik kereta. Naik kereta, pindah satu kereta ke kereta lain. Dakwah di kereta. Dan itu setiap hari dilakukan. Ada yang ngaji? Enggak. Ini polonya hamba-hamba pilihan Allah luar biasa dahsyat. Dia pindah, orang disapa-sapain. Muslim enggak? Siapa yang muslimah? Diajak ngobrol, diajak ajarin Quran. Dan polanya diketahui sama rezim, dicari-cari, dikejar-kejar hingga beliau melarikan diri. Sama seperti tadi Kiai Abdullah Said dan 5 sahabatnya, 6 orang pendiri Hidayatullah. Nah sekarang Sulaiman Hilmi Tunahan pergi ke ujung Turki, tempat yang nggak ada kehidupan. Saking nggak ada kehidupan, isinya batu-batuan, isinya padang. Lalu dikasih nama itu tempat, sekarang namanya jadi Haroman. Haroman itu mengistilahkan kayak tanah haram. Keren sekali nih Sulaiman. Dan Masya Allah, di tempat itu beliau bikin deception. Bikin tipu daya. Supaya kalau ada tentara datang, kamu ngapain di situ? Ini saya lagi gembala. Dia seperti pengembala kambing. Padahal dia ngelihat di goa itu, ngelihat gembalanya, di kakinya itu ada orang-orang lagi belajar Al-Quran. Jadi dibikinin kelas,
Nggak kelihatan, dia duduk di atas, dia ngajar. Padahal seperti dia lagi ngeliatin kambing. Padahal di bawah dia lagi ngajarin orang-orang. Ayah bunda ketahuilah, itu manusia yang dikejar-kejar, dakwahnya sama seperti yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi, sama yang dirasakan oleh Kiai Haji Abdullah Said dan kawan-kawan dikejar-kejar dari rezimnya Soekarno. Sulaiman sekarang alhamdulillah murid-muridnya sudah membangun tempat belajar Al-Quran dan dikasih nama beliau jadi Sulaimaniyah. Ayah bunda, di Indonesia saja pesantren Sulaimaniyah Turki itu kayaknya 100, udah hampir nyampe 100, dan tempat bagus-bagus. Osbo pernah datang ke sebuah pesantrennya di Bogor, itu pesantrennya mewah dan ada peta seluruh dunia. Dan di sini ada bintang. Kawan-kawan pengurus Sulaimaniyah bilang, itu sebab yang ada bintangnya di seluruh dunia, di pulau mana saja, di benua mana saja. Nah, itu adalah pesantren Sulaimaniyah dan jumlahnya 70 ribuan pesantren. Dan nggak tahu berapa juta santrinya, dan semuanya gratis. Ayah bunda sekalian rahmati Allah. Ayat ini disebut yansyur lakum rabbukum mir rahmati. Allah curahkan rahmat yang banyak. Kalau kalian sudah ikhtiar maksimal dan kemudian kayaknya kalian harus mundur ke belakang meskipun harus berjuang lewat MK, salah. Kesebut lagi dah. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo, dan Allah akan beresin. Nah, itu asik nih. Kalau urusan kita diberesin sama Allah. Semua-muanya, meskipun engkau ke gunung, meskipun engkau ke tanah yang tandus, meskipun engkau ke gua. Nah, karena itu doainnya ya bunda, Usbob juga mau ke gunung juga nih. Jadi Usbob mau ke Cianjur. Jadi Usbob mau bikin tempat perlindungan. Nah, nanti ayah bunda yang mau ikut tinggal di sana boleh. Ada tanah 4,2 hektar. Nah, Usbob mau ikutin cara-cara langkah-langkah orang-orang hebat nih. Pokoknya daripada di Jakarta puyeng dah urusannya. Ini katanya mau pindah ke IKN, nggak pindah-pindah. Maka udah Usbob aja yang pindah ke Cianjur. Jadi kita pindah ke Cianjur, kita cari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ntar Allah yang beresin tuh semua urusan. Ntar begitu kita bangun, wih, udah beres. Indonesia. Indonesia sudah adil. Indonesia sudah makmur. Indonesia sudah berkah. Berkah Allah turunkan dari langit. Berkah Allah keluarkan dari bumi. Semua mau berkah. Yang zalim-zalim semuanya Allah hancurkan. Yang tersisa adalah orang-orang bertakwa yang terus mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini hiburan buat ayah bunda. Nanti PR-nya buat ayah bunda, cari ya kisah hebat 6 orang anak muda di Gunung Tembak, pendiri Hidayatullah. Dan cari kisah pria hebat di Turki, Sulaiman Hilmi Tunahat. Dua-duanya sama nih, seperti Ashabul Kahfi. Kayaknya kepukul mundur. Tapi enggak, Allah beresin semua urusan. Dan amal mereka panjang, dahsyat, meskipun mereka sudah berkalang kubur. Mereka udah enggak ada. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kenikmatan seperti itu buat kita semuanya. Jazakumullah, ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.